Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repaldo Rizky Aulia dengan NIM F1E11981 akan presentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce menurut para ahli, yang pertama Loudon. Menurut Loudon, e-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang kedua, menurut McLeod-Pearson. Menurut McLeod-Pearson, e-commerce merupakan pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce ada 4. Yang pertama, B2B. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis Anda menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Yang kedua, B2C. B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contoh bisnis B2C yang cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Traveloka. Yang ketiga, C2B. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce mengadopsi jenis C2B yang populer adalah freelance.com. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Yang terakhir, C2C. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas 2 model, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Untuk model classified yang memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Website yang tersedia hanya berfungsi untuk mempermudah antara penjual dan pembeli, namun tidak memfasilitasi transaksi jual beli online. Metode transaksi yang kerap dilakukan ada melalui cash on delivery atau COD. Website untuk model classified yang terkenal di Indonesia yakni OLX dan Kaskus. Selanjutnya, apa itu WAP? Wireless Application Protocol. WAP
adalah standar atau protokol lama yang digunakan untuk mengirim dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau ke perangkat nirkabel lainnya. WAP akan membawa informasi secara online melalui jaringan internet menuju ponsel atau klien WAP yang lain. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa harus terhubung dengan jaringan kabel. Untuk mengakses WAP butuh perangkat wireless yang mendukung sistem WAP. WAP Gateway yang bekerja sebagai perantara. WAP ini akan mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet dan dapat memformat konten yang dikirim ke perangkat agar sesuai dengan ukuran layar yang digunakan. Server sebagai sumber dokumen yang berada di dalam website dapat berbentuk HTML ataupun WML. Untuk HTML nantinya akan diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP. Cara kerja WAP. Sebelum dibaca melalui browser, WAP diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway supaya dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP. Saat ponsel ingin meminta sebuah informasi yang ada di server, ponsel ini harus melewati WAP gateway terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Proses pengiriman informasi dari ponsel ke WAP gateway dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel yang masih memiliki keterbatasan, terutama pada kecilnya bandwidth. Protokol HTTP yang berfungsi untuk mengatur pengiriman informasi dari klien menuju server dan juga sebaliknya. Untuk mengatasi kesenjangan yang ada di sini, maka diciptakanlah WAP gateway. Fungsi WAP gateway sendiri untuk meneruskan permintaan informasi dari ponsel menuju server melalui HTTP request dan sebaliknya. Perkembangan WAP, Wireless Application Protocol. Perkembangan WAP yang semakin canggih dan peningkatan dalam dunia bisnis semakin global dengan menggunakan WAP yang juga sejalan dengan perkembangan pemanfaatan internet, sehingga perlu dilakukan salah satu cara yang dapat mengatasinya, yaitu dengan merancang dan membangun strategi pemasaran pada suatu penjualan. Dengan adanya WAP memungkinkan untuk mengakses internet dimanapun dan kapan saja. Teknologi WAP sendiri merupakan teknologi yang mempunyai metode untuk menghadirkan web di dalam layar mobile atau seluler. Kesimpulan pada materi kali ini, penerapan WAP (Wireless Application Protocol) adalah standar dunia untuk presentasi dan pengiriman informasi nirkabel serta layanan ponsel dan lainnya. Spesifikasi WAP dikembangkan sehingga seluruh industrian pelanggan dapat memperoleh manfaat dari satu spesifikasi terbuka. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari materi yang telah saya bawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.